Lang, tunggu. Mama mau tahu siapa Raffi itu. Kok kamu kasih dia posisi yang penting? Emangnya dia punya pengalaman apa sih? Iya nih. Iya, Pak. Arisannya kapan? 2 hari lagi, Pak. Majuin sekarang. Baik, Pak. Kenapa harus diadain hari ini sih, Lang? Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Saya sengaja majuin acara ini hari ini karena saya mau memperkenalkan seseorang. Si Raffi. Ini Raffi. Mulai hari ini, dia akan kerja di kantor ini. Dan buat saya, dia bukan hanya sekedar teman. Dia juga saudara dan sahabat saya. Ini Raffi, orang yang udah nyelamatin aku. Jadi Raffi itu adalah penolong Elang. Itu berarti dia bukan ancaman untuk aku. Mel, Aduh, Raffi. kita pergi yuk. Mau kemana? Ayo. Raffi, kamu nggak kasih tahu kita mau pergi kemana, aku nggak akan ikut kamu. Kamu nggak seru nih, Mel. Kamu lihat deh baju aku. Penampilan aku. Ada yang beda gak? Aku baru dapat kerja, Mel. Makanya aku mau ngajak kamu ke mall. Ya, aku pengen beliin kamu sesuatu, Mel. Oh ya? Selamat ya. Raffi, gini, aku bingung. Kamu itu kan baru aja masuk kerja. Tapi sekarang kamu malah ngajak aku jalan-jalan. Terus kamu juga pengen beliin aku sesuatu. Kamu gak sayang sama duit kamu? Mel, aku kan masih punya tabungan. Ya nggak apa-apa lah. Ya hitung-hitung uang mukanya. Kita ke sana yuk. Yuk. Ke sana? Ke toko perhiasan? Betul sekali. Ayo. Silakan, Mas, Mbak. Iya. Mel, kamu lihat deh. Cincin yang itu bagus banget ya. Mbak, saya mau lihat dong. Boleh, sebentar ya, Mas. Ini, Mas. Iya. Boleh coba kan? Boleh.
Mel, lihat deh. Cincin ini pas banget di tangan kamu, Mel. Mbak, nanti saya sama suami saya bakalan datang lagi ke sini ya. Mel, kenapa sih, Mel? Ayo sini. Raffi, kamu tuh jangan ngaco deh. Kamu beliin aku cincin, kamu nggak ngeliat berapa harganya apa? Aku lihat kok, Mel. Terus kenapa? Aku mampu kok beli. Sekarang kan gaji aku nggak sekecil kayak dulu di showroom, Mel. Kamu itu baru aja masuk kerjaan. Terus udah dikasih fasilitas mobil. Emangnya kamu kerja apa sih? Oh iya ya. Aku belum kasih tau kamu ya. Sekarang ini, aku kerja jadi sales manager di kantornya Elang. Ya Allah. Kenapa sekarang Elang ngasih kerjaan ini ke Raffi? Mel? Mel? Mel, kamu kenapa sih? Perasaan aku nggak enak. Kayaknya ada sesuatu di balik ini semua. Kamu tolak aja lah kerjaan dari Elang itu. Loh, emangnya kenapa sih, Mel? Elang itu kan teman aku. Dia cuman mau nolongin kita aja kok. Ya justru karena dia itu teman kamu, Raf. Kalau misalnya antara pertemanan dengan pekerjaan dicampur adukan, itu semua tuh bakalan kacau. Raf, Elang itu orang kaya. Dan dia juga atasan kamu. Coba kamu pikirin lagi. Berarti kamu nggak tahu siapa itu Elang, Mel. Elang itu udah anggap aku kayak saudara sendiri, Mel. Dia ngomong gitu kok di depan semua stafnya. Ya, aku nggak tahu sih gimana orang kaya lain. Tapi kalau Elang, aku tahu banget. Elang tuh beda, Mel. Dia beda banget. Dia nggak kayak orang kaya lain. Ya ampun, apa yang harus aku lakuin sekarang? Raffi benar-benar percaya sama Elang. Tapi dia nggak tahu kalau sebenarnya Elang itu punya rencana lain di balik semua kebaikan dia. Kenapa kamu nggak ada di jendela, Mel? Aku pengen lihat kamu. Aku kangen sama kamu. Mel, Mel, ada ular, Mel! Aduh. Ularnya masih ada nggak? Hah? Kamu cuma ngerjain aku aja ya? Iya, ya nggak apa-apa biar malam-malam gini dapat pelukan dari kamu. Oh bisa ya? Eits. Lain kali nggak boleh ya kayak gitu ya? Tuh, kamu udah mulai berani main klitik-klitik nih. Siapa yang lebih kalian? Hah? 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 Jangan. Hah? Masih berani, masih berani. Tuh kan, Lang. Mau bilang juga apa? Istri gue cantik kan? Sekali lu lihat dia, lu gak bakal bisa ngelupain dia dalam bayangan.
Elang, kamu di mana sih? Kok nggak ada kabar? Kabar aku sangat-sangat tidak baik, Sonia. Aku nggak bisa terima Melody sama laki-laki lain. Aku nggak bisa terima kenyataan itu kalau Melody udah nggak ada sama aku. Elang, Melody sekarang udah jadi masa lalu aku, Sonia. Dia udah jadi istri dari Raffi. Istri orang lain, Sonia. Dan aku nggak bisa terima semua rasa sakit ini. andai aja aku tahu cara ngeringanin beban kamu, Lang. Sayang, Elang lagi. Kamu harus selalu di dekat dia. Dia itu sangat membutuhkan kamu. Gimana Sonia bisa nolong Elang, Pak? Sonia aja nggak bisa nolong diri Sonia sendiri. Kamu bisa kok menolong dia dengan cinta kamu. Cinta itu bisa melakukan apa saja. Bahkan bisa memindahkan gunung. Tapi apapun yang Sonia lakuin, nggak akan ada gunanya buat Elang. Karena Elang nggak cinta sama Sonia. Bahkan dia nggak sadar kalau Sonia cinta sama dia, Pak. Sayang, bangun dong. Tuh, Papa aja udah siap berangkat kerja. Berarti hari ini kamu nggak bisa main sama Papa, tahu nggak? Kata siapa? Aku masih bisa kok main sama Raya. Sini sayang. Gendong sama Papa. Papa tahu bangun. Nih, nih. Raya sayang. Aku buka pintunya dulu ya. Iya. Hai, Mel. Elang? Hey, Raf. Sorry gue ganggu. Gue tadi nggak sengaja lewat sini. Gue mau berangkat ke kantor. Dan gue pikir kalau lo mau ke kantor juga, kenapa nggak kita bareng aja? Boleh juga tuh, Lang. Gue ambil tas kerja gue dulu ya. Kenapa kamu ngelakuin ini, Lang? Kenapa kamu terus-terusan datang ke sini terus untuk nemuin aku? Kenapa kamu malah ngasih kerjaan ke Raffi di saat aku nyuruh kamu untuk menjauhin aku? Aku sengaja ngelakuin semua ini karena aku nggak mau kehilangan kamu. Kemanapun kamu pergi, aku bakal selalu ada, Mel. Hey, Raya. Boleh nggak kalau dia ikut ke kantor hari ini? Nggak boleh. Iya, Lang. Raya kan masih terlalu kecil buat kerja. Ya, gue tahu sih. Tadinya gue pikir gue mau ngajak dia ke kantor supaya suasana di kantor nggak terlalu tegang. Lagian gue juga pengen punya anak yang sehat dan lucu kayak Raya. Kalau gitu mah, mendingan lu lupain aja, Lang. Lu nggak mungkin bisa punya anak selucu Raya. Soalnya, kalau lu mau punya anak selucu Raya gini, lu juga harus punya istri secantik Melody. Dan itu nggak mungkin, karena Melody kan udah jadi milik gue. Ya kan, Raya? Mel, sekali ini aja, boleh ya? Kita bawa Raya ke kantor. Kasihan Elang, nanti dia bisa sedih seharian tuh di kantor. Ya terserah kamu aja.
Sayang. Ya ampun. Sebenarnya apalagi rencananya Elang? Jangan-jangan dia mau ambil Raya dari aku. Aku harus gimana sekarang? Aku harus kasih tahu Raffi siapa Elang sebenarnya. Dia harus... Elang itu udah anggap aku kayak saudara sendiri. Dia ngomong gitu kok di depan semua stafnya. Ya, aku nggak tahu sih gimana orang kaya lain. Tapi kalau Elang, aku tahu. Elang tuh beda. Gimana caranya aku bisa kasih tahu ke Raffi? Kalau dia sendiri aja udah percaya banget sama Elang. Bahkan dia udah nganggep Elang tuh sebagai saudaranya sendiri. Lang, lu yakin mau jagain Raya? Ya yakin banget lah, Raf. Udah lo kerja aja nggak apa-apa. Raya aman. Lo udah kasih ke tangan yang tepat. Sayang, Papa tinggal kerja dulu ya. Jangan bikin Om Elang repot. Gue tinggal ya. Oke, men. Kuenya lucu deh, Pak. Boleh gendong nggak? Boleh, masuk aja. Ini kemana sih semua orang? Kok nggak ada? Tadi di ruangan Ikanya juga nggak ada. Sini kamu. Pegawai semuanya pada kemana? Mereka semua lagi ke ruangannya Pak Elang, Bu. Katanya sih mau lihat tamunya Pak Elang. Misi, Bu. Sepertinya aku pernah lihat bayi itu. Astaga. Itu kan anaknya Melody. Kok bisa ada di sini? Obe, sini. Itu anak siapa yang sama Elang? Terus siapa yang udah ngajak ke ruangannya Elang? Dia kan anaknya Pak Raffi. Anaknya Pak Raffi? Kamu panggil Ika, suruh Ika langsung ke ruangan saya sekarang, ya? Baik, Bu. Maaf, Bu. Tadi saya ke ruangan Palang dulu sebentar. Udah, saya nggak mau dengar. Sekarang kamu cari file pegawai baru yang bernama Raffi. Bawa ke sini sekarang. Baik, Bu. Maaf, Bu. Ini filenya. Apa ada lagi yang Ibu butuhkan? Kamu boleh keluar sekarang. Baik, Bu. Sebelumnya aku nggak pernah ngelihat dia bersama Melody. Kok sekarang dia bisa bawa anaknya Melody ke sini? Coba saya lihat rumahnya. Ya Allah. Kalau Raya benar-benar dibawa sama Elang, aku harus ngapain? Dan Raffi juga pasti bakalan tahu semuanya. Aku harus telepon Raffi, aku harus hubungin dia. Itu pasti Raffi. Halo, Raf.
Melody. Kalau Mama ngelakuin hal bodoh seperti ini lagi, Mama, aku janji sama Mama, aku bakal habisin hidup aku sendiri. Jadi Mama bakal kehilangan aku untuk selamanya. Perempuan itu kembali dalam kehidupannya Elang. Dan kali ini dia menggunakan suaminya untuk menghancurkan hidup anakku. Enggak. Aku nggak akan ngebiarin Elang terlibat dalam kekacauan ini lagi. Elang harus menjauh dari Melody. Dan satu-satunya cara adalah menikahkan dia dengan Sonia. Saya yakin dan saya tahu persis kalau Sonia itu mencintai Elang. Dan tidak butuh waktu lama untuk Elang mencintai Sonia. Kalau begitu, saya akan memilih tempat agar kita lebih leluasa membicarakan masalah ini. Dan kita harus secepatnya menentukan tanggal untuk pertunangan antara Sonia dan Elang. Oke, akan saya kabari secepatnya, Bang Kita. Terima kasih. Apa aku menjadi beban papa? Sampai papa mau menyingkirkan aku seperti itu. Kamu itu segalanya untuk Papa. Apapun akan Papa berikan kepada kamu. Termasuk nyawa Papa. Papa selalu ingin melihat kamu bahagia. Terus kenapa papa berharap Sonya cepat bertunangan? Sonya belum mau pergi dari rumah ini, Pak. Sonya menemenin papa. Sonya nggak mau nikah dengan siapapun termasuk Elang. Jadi tolong, jangan paksa Sonya. Oke. Akan Papa turuti kemauan kamu. Sonia, kamu nggak mau nikah dengan siapapun. Anak papa yang ganteng udah sampai. Sini. Gue nggak bakal kasih Raya. Kalau lo mau Raya, gue ada syaratnya. Ada-ada aja lu, bro. Apa sih syaratnya? Lo harus tahu ya, dari tadi tuh Melody udah teleponin gue. Dia nanyain Raya. Gini, ntar malam gue ngadain pesta di Klub Pelangi. Temanya tentang pasangan yang baru nikah. Nah, kebetulan beberapa bulan kebelakang ini banyak pegawai yang baru nikah. Termasuk lo sama Melody. Jadi, gue harap lo bisa datang. Lo boleh kok ajak teman-teman lo. Kalau gitu mah gampang. Gue pasti datang kok, bro. Sekarang, gue boleh dong bawa Raya. Udah tidur dia tuh. Iya, pulas banget ya. Raya. Aduh. Tapi Raf, aku nggak mau datang pesta itu. Loh, emangnya kenapa, Mel? Nggak apa-apa lah, sekali-sekali kita pergi keluar. Aku
Aku juga udah ajak teman-teman kok. Ya bukannya gitu, tapi aku tuh lagi nggak enak badan aja. Makanya aku pengen istirahat di rumah. Pas kawan datang. Lu berdua kok belum pada ganti? Ntar telat lo. Melody nggak mau ikut. Katanya sih dia nggak enak badan. Tapi gue tahu sebenarnya Melody nggak terlalu suka sama Elang. Yah, kalau Melody nggak mau datang, kita juga nggak jadi ikutan ya nggak? Tapi gimana kalau kita bikin acara di sini? Itu boleh tuh. Kita buat party di sini. Masa 4 sekawan pergi tapi kawan kelima ditinggal di rumah? Kan nggak cihuy. Oh iya. Nih, kita rame-rame di sini. Oke bro. Ya udah, aku ganti baju dulu ya. Kalian tunggu di sini. Yes! Pesta nih. Papa pernah bilang, aku harus percaya pada kekuatan cinta. Tapi aku udah gak punya apapun untuk terus berpegang pada keyakinan itu. Aku ini cacat. Aku gak pantas ngedampingin Elang. Jadi mana mungkin aku ngakuin perasaanku Elang. Mana mungkin aku bilang kalau aku memahami luka hatinya dan aku ingin mendampingi dia sampai luka itu sembuh. Sonia, kamu bilang kamu gak mau nikah dengan siapapun. Sekarang, biar aku yang akan habisi kamu. Dengan begitu, semua masalahku akan terpecahkan. Dan saat ayah kamu sadar, dia udah gak punya siapa-siapa lagi. Dia akan mencurahkan semua kesediaannya padaku. Dan semua harta warisan ayah kamu akan jatuh ke tanganku. Untung Raffi ngajak kita kesini, kalau nggak bakalan gigit jari kita di rumah. Hey, Raf, akhirnya udah datang juga. Iya, Lang. Lang, kenalin. Ini teman-teman gue yang gokil. Halo. Halo. Seneng kalian semua bisa datang ke sini. Ya udah, langsung aja enjoy makanannya sama minumannya. Nggak usah malu-malu. Malu-malu sih enggak. Yang pasti malu-maluin. Ya udah, ikut gue. Sonia? Sonia! Dalam!
Sonia, sayang. Kurang ajar kamu ya. Sonia, bagus banget kamu. Bagus banget. Bagus apanya kamu? Kurang ajar kamu. Kamu celakain anak saya kan? Om, jangan salah paham dulu, Om. Aku justru pengen bantu Sonia, Om. Bukan nyelakain dia. Aku pernah baca sebuah artikel, Om, di majalah. Jadi tentang cara pengobatan shock terapi gitu, Om. Aku sengaja ngedorong kursi rodanya Sonia supaya dia sehat, Om. Om bisa lihat sendiri kan hasilnya? Kamu sayang. Kaki aku udah sembuh, Pak. Lihat, udah bisa berdiri. Sayang, ini berkah dari Allah, sayang. Kamu sembuh. Aku harus kasih tahu Elang. Lihat. Dulu aku mikir aku nggak pantas buat dia, tapi sekarang enggak. Aku sekarang pantas sama dia, Pak. Aku udah berubah, aku bisa berdiri. Ya, sayang. Sana, kasih tahu Elang. Hati-hati ya, sayang. Halo? Halo, bisa bicara dengan Elang? Mas Elangnya lagi pergi. Katanya ada acara di Klub Pelangi. Makasih ya, Mbak. Klub Pelangi ya, Pak? Iya, Mbak. Silakan. Seru kan, Mel? Untuk kamu ikut. Kok? Lu apa-apaan sih jogetnya? Tahun 80-an banget tau gak? Jadul. Mendingan gue daripada lu cuma duduk doang sama melodi. Nggak asik. Ya biarin, kan gue emang sama istri tercinta. Biar asik, gimana kalau kita ngedance? Cabut. Benar. Mel, pinjem bentar ya. Lama juga nggak apa-apa kok. Gih. Yuk, Mel. Mel, jangan, Mel. Nggak boleh kan, Mel? Itu jadul. Sekarang gimana? Itu jadul. Sekarang gimana? Elang! Apa-apaan sih kamu? Ngapain kamu bawa aku ke sini? Elang, tunggu. Mau ngapain kamu? Aku mau kamu jujur sama aku. Bilang yang sebenarnya yang kamu rasain. Bilang kalau kamu cinta sama aku, Mel. Atau aku lompat dari sini. Kamu bilang hubungan kita udah gak ada artinya lagi, kan? Tapi aku gak percaya, Mel. Aku yakin kamu masih cinta sama aku. Dan sekarang semua pilihan ada di tangan kamu. Kamu mau bilang jujur, atau aku lompat? Sepertinya kamu udah memutuskan.